Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ucap Iwan Kurniawan. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih activity diagram itu? Lebih jelasnya seperti ini. Jadi definisi dari activity diagram atau bisa disebut juga dengan diagram aktivitas, itu merupakan suatu bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan. Jadi diagram activity ini merupakan sebuah alur kerja gitu, step by step nanti akan dijelaskan oleh diagram activity ini. Dan juga dapat berisi pilihan atau pengulangan. Jadi dalam satu diagram activity ini terdapat nanti ada suatu pilihan atau kondisi nanti harus memilih, terus nanti akan diulang lagi. Nah, dalam UML diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Selain itu juga diagram aktivitas itu menggambarkan alur kontrol secara garis besarnya. Nah, dalam activity diagram memiliki komponen-komponen dengan bentuk tertentu. Nah, setelah itu nanti akan dihubungkan dengan tanda panah. Nah, yang tanda panah ini merupakan mengarahkan urutan aktivitas yang terjadi dari awal aktivitas hingga akhir aktivitas. Nah, yang perlu diperhatikan dalam activity diagram ini, jadi activity diagram ini bukan menggambarkan aktivitas sistem yang dilakukan oleh aktor, tapi menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh sistem. Selain itu juga kebanyakan orang menganggap activity diagram sama dengan flowchart, namun kenyataannya flowchart dan activity diagram itu berbeda gitu. Perbedaannya, activity diagram itu menunjukkan aliran berbeda seperti paralel, percabangan, bersama, dan data tunggal. Nah, selanjutnya ada tujuan dari dibuatnya diagram activity. Yang pertama itu untuk menggambarkan suatu proses bisnis. Jadi ketika ada suatu proses bisnis, maka akan digambarkan dengan diagram activity di sistem yang sedang berjalannya dalam proses bisnis tersebut, akan digambarkan dengan diagram activity. Yang kedua, tujuannya itu urutan aktivitas dalam sebuah proses. Jadi step by stepnya akan dijelaskan oleh diagram activity ini gitu. Jadi biar terarah dari step by stepnya, maka kelihatan diagram activity ini gitu. Selanjutnya itu untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Nah, dengan diagram activity ini setiap orang mudah memahami gitu proses yang terjadi dalam sistem tersebut gitu, dalam proses bisnis misalnya gitu ya. Jadi dengan adanya diagram aktivitas ini kita sangat mudah memahami ketika langsung melihatnya saja gitu. Selanjutnya dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Nah, dalam activity diagram ini terdapat beberapa simbol-simbol yang digunakan gitu. Nah, yang pertama itu start state gitu. Nah, start state ini menunjukkan dimulainya suatu workflow. Nah, apa itu workflow? Workflow ini urutan atau alur dalam suatu proses bisnis yang terjadi secara sequential gitu. Jadi kita memulai suatu aktivitasnya, nah kita gunakan dengan simbol start state. Perlu diingatkan bahwa dalam satu diagram activity hanya ada satu start state. Nah, untuk lambangnya atau simbol dari start state ini itu digambarkan dengan lingkaran yang solid. Nah, untuk selanjutnya end state berbeda dengan start state. Nah, end state ini untuk menunjukkan akhir suatu workflow. Nah, tadi kan untuk start step tidak boleh lebih dari satu. Nah, untuk end step ini bisa lebih dari satu dalam suatu diagram activity atau diagram aktivitas. Nah, untuk simbolnya itu dengan simbol telur mata sapi seperti ini. Simbol selanjutnya itu state transition. Transition ini menunjukkan kegiatan apa berikutnya gitu. Jadi menunjukkan kegiatan atau aktivitas berikutnya setelah belum kegiatan selanjutnya gitu. Nah, untuk simbolnya itu tanda panah seperti ini. Nah, untuk simbol yang selanjutnya itu decision.
Nah, decision itu mengidentifikasi suatu kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi. Jadi ketika ada suatu kondisi yang harus melakukan pemilihan atau ada sebuah percabangan ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah, maka digunakanlah decision gitu. Yes atau no bisa menjadi decision. Nah, untuk lambangnya itu menggunakan diamond. Selanjutnya itu ada swimlane. Nah, swimlane ini membagi menjadi baris dan kotak untuk membagi tanggung jawab yang dilakukan setiap aktivitasnya gitu. Jadi membagi beberapa kolom dan baris untuk melakukan tanggung jawab dari setiap aktivitas atau dari setiap aktivitas aktor gitu. Nah, di sini aktornya itu ada 3 yang merupakan sebuah aktor atau agent. Nah, selanjutnya itu fork and join. Nah, ada peralihan tunggal. Peralihan tunggal itu timbul dari setiap adanya aktivitas yang saling berhubungan pada aktivitas berikutnya gitu. Selanjutnya sebuah transisi dapat membuat cabang kedua atau lebih percabangan shift transition. Nah, untuk lambang seperti ini. Nah, ini fork. Fork ini jadi nanti ketika ada sebuah transisi dapat membuat percabangan 2 atau lebih percabangan gitu. Kita menggunakan lambang fork. Nah, kalau ini join, jadi dari beberapa percabangan disatukan lagi untuk kegiatan selanjutnya gitu. Yang tunggalnya ini join. Untuk simbol selanjutnya yang digunakan yaitu activity. Nah, activity itu menggambarkan sebuah pekerjaan atau tugas atau sebuah aktivitas dalam workflow gitu. Aktivitas yang dilakukan oleh aktor-aktor tadi ya. Nah ini bentuknya seperti ini. Nah, untuk contoh activity diagramnya seperti ini. Nah, kalau ini ada sebuah percabangan, ini ada fork, ini ada join juga. Nah, untuk selanjutnya itu langkah-langkah membuat activity diagram. Yang pertama, kita mulailah dengan buat node awal atau titik awalnya. Nah, yang kedua, tambahlah partisi jika relevan untuk analisis yang dimuat. Selanjutnya, tambahkan aksi untuk setiap langkah utama dari use case. Langkah berikutnya itu tambahkan alur dari setiap aksi ke aksi lain, keputusan atau node akhir. Setiap aksi hanya mendapat satu alur masuk dan satu alur keluar menuju ke fork, join, decision, and merge. Nah, untuk selanjutnya itu tambahkan fork and join jika aktivitas yang dilakukan secara paralel. Untuk selanjutnya tambahkan decision jika alur dipecah menjadi beberapa pilihan. Jangan lupa gabungkan kembali dengan merge. Nah, untuk yang terakhir, akhir proses dengan notasi untuk akhir proses. Nah, ini ada sebuah contoh activity diagram. Untuk mulai aktivitasnya yaitu di bagian gudang, aktornya bagian gudang. Setelah itu bagian gudang melakukan sebuah aktivitas memberikan informasi data barang yang akan dipesan ke bagian pembeli. Pembeli menerimanya. Setelah diterima, maka bagian pembelian membuat SPP-nya. Setelah itu supplier diberikan supplier. Nah, setelah supplier menerimanya, terus supplier mengirim barang beserta dengan faktur ke bagian gudang. Bagian gudang menerima barangnya dan faktur. Terus si bagian gudang membuat sebuah SPDJ-nya, itu ditandatangani oleh bagian pembelian dan diberikan lagi ke bagian supplier. Setelah itu supplier mengkonfirmasi pembayarannya, yang harus dibayarnya berapa. Setelah itu bagian pembelian melakukan pembayaran. Nah, setelah itu supplier menerima pembayaran lalu buat kwitansi, dan bagian pembelian menerima kwitansinya yaitu, dan yang terakhir prosesnya selesai gitu untuk proses order barang. Nah, untuk selanjutnya masih sama gitu ya, cuman di sini ada faktor yang berbeda, pengiriman, ada customer service dan keuangan. Di sini ada work, ada sebuah percabangan.
Pertemuan pertama itu isi order. Nah, di sini ada decision gitu. Decisionnya ada pertanyaannya, milihnya mana nih? Kalau misalnya milihnya jenis kilat, maka pengirimannya dilakukan secara semalam. Kalau misalnya jenisnya normal, maka pengirimannya biasa. Lanjut decision lagi. Setelah itu ada join, diumumkan dari beberapa percabangan. Ini satu. Setelah itu selanjutnya itu tutup order. Nah, kalau misalnya dengan keuangan itu kirim faktur, terus terima pembayaran. Nah, mungkin hanya segitu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.